Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putri Mahayani dengan NIM akhir 1052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya pada LKM 3 pada mata kuliah Agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2025. Mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah manusia pertama menurut agama Hindu. Jadi jawaban saya di sini yaitu menurut kepercayaan agama Hindu, Manu yang pertama adalah Swayambhu Manu yang dipercaya sebagai kakek moyang manusia pada Manwantara pertama. Menurut agama Hindu, Swayambhu Manu menikah dengan Satarupa dan memiliki keturunan. Anak cucu dari Manu disebut dengan Manawa, sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut Manawa atau secara harfiah berarti keturunan Manu. Nah, menurut agama Hindu, Swayambhu Manu dan Satarupa merupakan pria dan wanita pertama di dunia atau era kehidupan pertama. Setelah masa Swayambhu Manu berakhir, dunia memasuki masa Manu yang baru, dan demikian silih berganti sampai 14 Manu terlahir ke dunia. Waiwaswata Manu atau Manu di masa sekarang dikatakan merupakan putra dari Surya atau Wiwaswan, yaitu dewa matahari menurut agama Hindu yang menjadi leluhur manusia pada permulaan era kehidupan manusia yang sekarang. Waiwaswata Manu terlahir dari zaman Satya Yuga dan mendirikan kerajaan bernama Kosala dengan pusat pemerintahan di Ayodhya yang memiliki 10 anak, yaitu Wena, Dresnu atau Dresta, Narisyan atau Narisyanta, Nabaga, Ikswaku, Karusa, Saryati, Ila, dan Pasandru atau Pasandra, dan Nabagarista. Dalam kitab Matsya Purana, ia muncul sebagai raja yang menyelamatkan umat manusia dari bencana air bah setelah mendapatkan pesan dari Wisnu yang berwujud ikan atau Matsya Awatara. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah dasar keyakinan dari agama Hindu? Nah, umat Hindu memiliki 5 keyakinan utama yang disebut dengan Pancasrada. Keyakinan ini menjadi dasar menjalankan ajaran agama dan meyakini keberadaan Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Bagian-bagian dari Pancasrada ini yaitu yang pertama ada percaya pada Tuhan atau Brahman atau Widi Tattwa. Umat Hindu percaya bahwa Tuhan itu benar adanya, Maha Esa dan Maha Kuasa. Tuhan disebut dengan berbagai nama seperti ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Yang kedua yaitu percaya kepada roh suci atau Atman. Nah, Atman adalah roh suci yang ada dalam setiap tubuh makhluk hidup dan membuat manusia hidup. Atman bersifat kekal dan sempurna dan nantinya akan kembali lagi ke Tuhan. Yang ketiga yaitu percaya kepada hukum sebab akibat atau yang biasa disebut dengan karma pala. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan akan menghasilkan akibat. Jika perbuatan itu baik, maka hasilnya juga baik, dan begitu juga sebaliknya, jika perbuatan jahat maka akan menerima hasil yang buruk. Yang keempat yaitu percaya pada reinkarnasi atau punarbhawa. Jika seseorang sudah meninggal dan masih memiliki karma yang harus dibayar, maka orang tersebut akan terlahir kembali ke dunia untuk membayar karma tersebut. Yang kelima yaitu percaya dengan moksa. Moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan, yaitu bersatunya roh atau Atman dengan Tuhan atau Brahman, sekaligus terbebas dari siklus kelahiran kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, penyakit tidak hanya dianggap sebagai gangguan pada tubuh, tetapi juga berhubungan dengan karma, keseimbangan hidup, dan hubungan seseorang dengan alam semesta serta Tuhan. Penyakit bisa muncul karena beberapa alasan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu akibat karma atau karma pala. Hindu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami merupakan akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan, baik di masa sekarang ataupun di masa lalu. Jika seseorang pernah melakukan hal buruk seperti menyakiti orang lain atau melanggar aturan dharma, maka dampaknya bisa muncul dalam bentuk penyakit atau penderitaan. Namun jika seseorang selalu berbuat baik, ia akan mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu gangguan pikiran atau emosi.
dan emosi. Jadi pikiran dan emosi yang tidak terkendali juga bisa menjadi penyebab suatu penyakit. Stres, kecemasan, kemarahan, dan juga kesedihan yang terlalu mendalam dan berlebihan juga dapat melemahkan tubuh yang membuat seseorang jauh lebih mudah sakit. Hindu percaya bahwa keseimbangan antara tubuh dan pikiran sangat penting untuk kesehatan. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan energi dalam tubuh atau dosa dan triguna. Nah, dalam ajaran Ayurveda, tubuh manusia memiliki 3 unsur energi yang disebut dengan dosa, yang terdiri dari Vata, Pitta, dan Kapha. Jika keseimbangan antara 3 unsur ini terganggu, tubuh akan mudah terserang penyakit. Selain itu, sifat manusia yang disebut Triguna, yang terdiri dari Sattva, Rajas, dan Tamas, juga berpengaruh pada kesehatan. Orang yang terlalu dipenuhi ambisi, kemarahan, atau kemalasan cenderung lebih mudah sakit dibandingkan mereka yang hidup dalam harmoni. Yang keempat, ada gangguan dari makhluk halus dan energi negatif. Di dalam kepercayaan Hindu ada makhluk-makhluk halus yang dan energi negatif yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Jika seseorang tidak menjaga kesucian diri, sering melanggar aturan agama, dan berada di tempat yang memiliki energi buruk, maka ia bisa terkena penyakit akibat pengaruh makhluk yang tidak kasat mata. Untuk melindungi diri, umat Hindu biasanya melakukan upacara penyucian seperti melukat atau ritual pembersihan diri atau yajna kepada Tuhan. Yang kelima yaitu pengaruh alam dan lingkungan. Penyakit juga bisa datang dari lingkungan di sekitar kita seperti polusi, makanan cepat saji, cuaca ekstrim, bencana alam yang dapat menimbulkan penyakit. Hindu mengajarkan bahwa manusia ini harus hidup selaras dengan alam, makan makanannya sesuai dengan musim, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati alam akan membantu seseorang tetap sehat. Selain itu, posisi planet juga dan pengaruh astrologi juga diyakini bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Setelah itu yang ke-6, ada ujian atau hukuman dari Tuhan. Beberapa ajaran Hindu juga mempercayai bahwa penyakit yang bisa menjadi ujian dari Tuhan untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan rohani manusia. Nah, berikut ada beberapa bentuk pengobatan dalam Hindu yang digunakan untuk mengatasi penyakit fisik dan juga rohani. Yang pertama ada pengobatan fisik dalam usada. Jadi pengobatan untuk penyakit fisik dalam agama Hindu banyak dipengaruhi oleh Ayurveda atau ilmu kesehatan kuno dari India, serta tradisi Bali yang diwariskan dalam lontar usada. Ramuan herbal lontar usada. Dalam teks lontar usada banyak disebutkan berbagai jenis tanaman obat yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, misalnya kunyit untuk antiinflamasi, jahe untuk memperbaiki pencernaan, dan daun sirih untuk antiseptik. Penyembuhan dengan minyak pijat. Minyak herbal seperti minyak kelapa, minyak cendana, dan minyak kemiri digunakan untuk terapi pijat atau maimi terapi atau dalam Ayurveda. Nah, teknik ini dipercaya bisa melancarkan peredaran darah dan merangsang titik-titik energi dalam tubuh. Pengobatan dengan mantra dan air suci atau tirta. Beberapa penyakit juga bisa disembuhkan dengan menggunakan mantra dan air suci atau tirta. Dalam tradisi Hindu Bali, air suci dari sumber air atau tempat suci sering digunakan dalam upacara penyembuhan dan pembersihan diri. Setelah itu yang kedua ada pengobatan rohani dalam usada. Nah, adapun itu seperti melukat atau ritual pembersihan diri. Nah, melukat ini adalah ritual pembersihan diri dengan menggunakan air suci atau tirta. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan pikiran, jiwa, dan tubuh dari energi negatif. Biasanya dilakukan di tempat-tempat suci seperti pura atau mata air alami. Setelah itu ada meditasi dan yoga adalah bagian penting dari pengobatan rohani. Yoga ini membantu tubuh menjadi lebih sehat, sedangkan meditasi membantu tubuh menjadi lebih sehat juga. Nah, sedangkan meditasi membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang ketiga ada doa dan mantra penyembuhan. Dalam kitab suci agama Hindu
ada banyak mantra penyembuhan yang digunakan untuk menenangkan pikiran dan mengusir energi negatif. Setelah itu ada upacara yajna. Untuk penyembuhan dalam beberapa kasus, penyakit dianggap sebagai akibat dari ketidakseimbangan karma atau gangguan roh jahat. Untuk itu, dilakukan upacara yajna seperti caru atau persembahan hewan, atau pitra yajna, yaitu upacara untuk leluhur agar keseimbangannya kembali pulih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan mengenai jawaban saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.